Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin presentasi tentang cyber law dan undang-undang ITE dari mata kuliah etika dan profesi. Ya, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup cyber law dan undang-undang ITE. Jadi definisinya itu seperangkat aturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi di ruang cyber, mencakup semua aspek yang berhubungan dengan aktivitas di dunia maya. Ya, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup cyber law. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada hak kekayaan intelektual digital, yaitu ada hak cipta seperti konten online, aplikasi, dan musik. Terus ada merek dagang online seperti nama domain. Terus yang kedua ada e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah transaksi elektronik seperti jual beli online. Terus ada juga perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Yang ketiga ada privasi dan keamanan. Yang pertama itu ada perlindungan data pribadi. Terus ada keamanan jaringan. Terus ada enkripsi data. Terus ada penipuan online. Yang terakhir ada cybercrime. Jadi cybercrime ini adalah suatu kejahatan, contohnya seperti pembobolan sistem. Terus yang kedua ada penipuan online. Yang ketiga ada perundungan cyber atau cyberbullying. Sejarah perkembangan cyber law. Cyber law berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Di era pertama pada tahun 1960 sampai 70 awal kejahatan komputer. Proyek ARPANET pada tahun 1969 menjadi awal jaringan komputer modern. Kejahatan komputer mulai muncul, akan tetapi ditangani dengan hukum umum karena belum ada regulasi khusus. Di era kedua pada tahun 1980-an, CFAA pada tahun 1984, Undang-Undang Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) disahkan untuk menangani kejahatan komputer, melarang akses ilegal dan melindungi data perusahaan serta pemerintah. Di era ketiga pada tahun 1990-an, regulasi digital. World Wide Web pada tahun 1990 mendorong lahirnya Digital Millennium Copyright Act (DMCA) pada tahun 1998 untuk melindungi hak cipta digital dan mengatur distribusi konten online. Di era keempat pada tahun 2000-an, konversi internasional. Budapest Convention pada tahun 2001 menjadi perjanjian internasional untuk melawan kejahatan cyber lintas negara. ECANN pada tahun 2008 mengatur nama domain secara global. Yang terakhir di era 2010 sampai 2020, regulasi privasi. GDPR pada tahun 2016 dan CCPA pada tahun 2018 memperkuat perlindungan data pribadi. Regulasi baru juga mulai mengatur AI, IoT, dan blockchain. Komponen utama cyber law. Yang pertama yaitu hukum telematika. Infrastruktur digital mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti jaringan internet dan data center untuk menjamin fungsionalitas sistem digital. Layanan telekomunikasi, regulasi yang mengatur penyediaan layanan berkomunikasi seperti telepon internet dan komunikasi jarak jauh lainnya. Yang kedua yaitu hukum privasi. Perlindungan data menjamin hak privasi individu terhadap data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Keamanan informasi mengatur mekanisme perlindungan informasi dari ancaman seperti pencurian atau manipulasi data. Yang ketiga yaitu e-commerce. Kontak elektronik peraturan tentang kesepakatan yang dilakukan secara digital, memastikan legalitas dan keamanan transaksi online. Sistem pembayaran mengatur tata cara pembayaran secara elektronik agar aman dan terlindungi dari ancaman seperti penipuan. Yang keempat ialah kejahatan cyber. Hacking, tindakan ilegal yang melibatkan akses tanpa izin ke sistem komputer atau jaringan. Penipuan online, tindakan kriminal yang memanfaatkan platform digital untuk menipu. Perlindungan anak, upaya melindungi anak dari konten atau aktivitas berbahaya di dunia maya. Lalu yang terakhir yaitu konten digital. Regulasi konten, pengaturan terkait konten yang dipublikasikan di internet untuk mencegah
pelanggaran hukum, media sosial, aturan tentang penggunaan media sosial, termasuk penyebaran informasi dan etika digital. Yang terakhir ini yaitu hoax, mengatur sanksi terhadap penyebaran berita palsu atau informasi yang menyesuaikan. Adapun hubungan dengan UU ITE, Undang-Undang ITE dengan di Indonesia, ada UU ITE nomor 11 2008 dengan revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Adapun juga implementasi cyber law di Indonesia, yaitu pertama itu ada aspek yang diatur meliputi transaksi elektronik, data pribadi, dan kejahatan cyber. Dan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan cyber law antar negara. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin dari gambar secara lebih jelas. Yang pertama itu ada Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini dia hukum cyber di Amerika Serikat itu terdiri dari hukum federal dan hukum sektoral. Ini berarti ada aturan yang berlaku secara nasional serta aturan khusus untuk sektor-sektor tertentu. Terus Amerika Serikat ini lebih fokus ke hukum cyber pada keamanan nasional. Terus ada beberapa undang-undang utama yang digunakan adalah DMCA, terus ada CCPA, terus yang kedua ada Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini memiliki GDPR, yaitu Peraturan Perlindungan Data Umum, sebagai peraturan utama terkait privasi data. Terdapat juga upaya harmonisasi aturan cyber di tingkat regional di Uni Eropa. Negara-negara anggota juga memiliki undang-undang privasi data tersendiri. Terus ada juga Cina. Yang ketiga ada Cina. Cina ini menerapkan kontrol yang ketat oleh negara atas aktivitas cyber di negaranya. Terus Cina memiliki Great Firewall, sebuah sensor pemblokir internet yang luas. Cina juga memiliki undang-undang keamanan cyber yang mengatur berbagai aspek keamanan digital. Selanjutnya itu ada Singapura. Jadi Singapura ini fokus pada inisiatif Smart Nation untuk mengembangkan tata kelola digital yang efisien. Terus aturan cyber di Singapura banyak diarahkan untuk mendukung perubahan e-commerce. Pendekatan Singapura cenderung pragmatis dalam mengatur aktivitas cyber. Untuk secara keseluruhan, setiap negara masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam mengatur hukum dan kebijakan cyber sesuai dengan prioritas. Dan dalam aspek tersebut ada juga beberapa tantangan yang harus ditegakkan oleh cyber law. Yang pertama itu teknis, yaitu dengan perkembangan teknologi yang cepat dan instruktur terbatas. Dan yang kedua itu yurisdiksi, atau lebih tepatnya itu konflik hukum di lintas negara. Dan juga SDM, sumber daya manusia, keterbatasan ahli dan pelatihan berkelanjutan. Pembuktiannya seperti bukti digital yang mudah untuk diubah. Lanjut untuk studi kasusnya, yaitu adalah pencemaran nama baik. Contohnya kasus Prita versus Uni. Nah, terus yang kedua itu penipuan online, fraud pada marketplace, dan peretasan data, khususnya kebocoran yang tertimpa kepada Tokopedia. Adapun sekarang itu lebih viralnya dulu kan Kominfo tentang data-data negara kan. Jadi kesimpulan dari cyber law itu untuk pendekatan global atau membutuhkan pendekatan global, harmonisasi, regulasi, dan pengembangan sumber daya manusianya demi untuk memastikan penegakan yang efektif.